Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya bisa berjumpa lagi. Semoga pertemuan kali ini bisa menambah wawasan bagi kita semua. Pada era keemasan Emporium Inggris, pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, agama Kristen adalah bagian dari identitas Inggris. Namun pada periode ini dikenal pula dengan era Victoria karena bertepatan dengan masa kekuasaan Ratu Victoria mulai tahun 1837 hingga 1901. Sejarah mencatat ada sejumlah kecil orang yang meninggalkan Kristen dan memeluk agama Islam. Setidaknya ada 3 warga yang kemudian dikenal sebagai pionir tokoh Muslim di Inggris. Pada era ini, bukan hal yang aneh bagi kelas atas untuk tertarik dengan Islam. Biasanya karena didorong oleh perjalanan ke negeri-negeri Muslim. Ini pula yang terjadi dengan Lady Evelyn Murray, anggota keluarga bangsawan di Edinburgh, yang banyak menghabiskan waktu di Skotlandia dan Afrika Utara. Ia menulis, di Afrika Utara inilah ia belajar bahasa Arab. Salah satu yang saya suka adalah mengunjungi masjid bersama kawan-kawan saya dari Aljazair, tulis Lady Evelyn. Dan secara tidak sadar, dalam hati, sebenarnya saya sudah Muslim. Di rumah keluarga yang mewah di Dunmore Park, ia suka mengamati kijang dan pandai menangkap ikan salmon. Ayahnya, Earl of Dunmore ke-7, adalah penjelajah yang melakukan perjalanan ke negeri-negeri jauh, seperti Kanada dan China. Sang ibu, yang pernah menjadi salah satu asisten pribadi Ratu Victoria, juga senang melakukan perjalanan ke luar negeri. Mungkin dari sini, pada diri Lady Evelyn mengalir darah kesukaan melakukan perjalanan. Ia bertemu dengan John Cobbold, yang kemudian menjadi suaminya, di Kairo, Mesir. Cobbold berasal dari keluarga pengusaha sukses yang juga mengelola klub sepak bola Ipswich Town FC. Tidak diketahui secara persis kapan tepatnya Lady Evelyn masuk Islam. Benih-benih ketertarikan mungkin sudah tertanam ketika ia melakukan perjalanan ke negeri-negeri Muslim saat ia kanak-kanak. Yang jelas, keyakinan untuk beralih menjadi muslimah tampak jelas setelah liburan di Roma, di mana ia bertemu Paus. Ia menulis, ketika Paus tiba-tiba bertanya apakah saya pemeluk Katolik, saya kaget dan saya spontan menjawab bahwa saya Muslim. Ia menjelaskan ia tak tahu mengapa ia memberikan jawaban ini ke Paus. Yang jelas, ini seakan menjadi momen untuk makin giat mempelajari Islam. Pakar sejarah William Vesey, yang menulis kata pengantar memoir Lady Evelyn mengatakan, sering kali orang tertarik dengan Islam dan akhirnya memeluk Islam karena aspek spiritual dari agama ini. Menurut Vesey, di balik perbedaan doktrinal, sebenarnya, agama-agama besar punya kesamaan asal. Di Timur Tengah, Lady Evelyn, oleh kawan-kawan Arabnya, dikenal dengan nama Lady Zainab. Ia punya akses luas dan pernah menulis tentang pengaruh dominan perempuan di budaya Muslim. Pada usia 65 tahun, ia menunaikan haji ke Mekah, perempuan Inggris pertama yang melakukan ibadah ini. Perjalanan dan pengalaman spiritual yang indah, kemudian ia tulis dalam buku yang diberi judul Haji ke Mekah. Tak banyak diketahui soal kehidupan Lady Evelyn setelah ia menunaikan haji. Ia sempat ke Kenya. Namun selain fakta ini, praktis tak banyak terungkap sisi-sisi kehidupan pribadinya. Ia meninggal dunia pada 1963 pada usia 95 tahun di satu panti jompo di Inverness dan dimakamkan di Glencairn Estate di Tanah Tinggi, Skotlandia. Di surat yang ia tinggalkan, ia antara lain meminta agar dipahat salah satu ayat dari surat An-Nur di batu nisannya. Pahatan ayat Quran dirusak, mungkin oleh orang yang tidak setuju dengan pandangan keislaman Lady Evelyn.
Dalam memoarnya ia menulis, "Saya sering ditanya sejak kapan dan mengapa saya memeluk Islam. Saya hanya bisa menjawab bahwa saya tak tahu kapan tepatnya kebenaran Islam masuk ke jiwa saya. Sepertinya saya ini sudah Muslim sejak dulu." Pengacara William Henry Quilliam tertarik dengan Islam ketika melihat orang-orang Maroko salat dengan sangat khusyuk di satu kapal feri pada tahun 1887. Mereka tampak tenang, tak terganggu sedikit pun oleh angin kencang maupun kapal yang terombang-ambing. "Saya sangat terkesan melihat wajah-wajah teduh mereka," kata Quilliam. Pada usia 31 tahun, ia resmi masuk Islam setelah berbincang-bincang soal agama ini di Tangier, Maroko. Ia mengatakan bahwa Islam masuk akal, logis. "Saya merasa tak bertentangan sama sekali dengan keyakinan yang saya anut. Islam tidak mengharuskan mualaf mengganti nama, namun ia memutuskan untuk menggunakan nama Abdullah. Ketika kembali ke Inggris, masih pada tahun 1887, ia menjadi dai dan disebut ikut berperan penting dalam perpindahan agama sekitar 600 orang di seluruh Inggris.